Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua. Jadi selamat datang di channel Successful Beat, dan ini merupakan salah satu atau video pertama kalinya, video perdana di channel Successful Beat kali ini. Jadi karena ini video yang pertama kali ya teman-teman ya. Jadi nanti saya nggak akan terlalu masuk terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu sekolah kedinasan, ataupun menjelaskan apa sih itu pola pembibitan dan lain sebagainya. Tapi mungkin nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya channel Successful Beat itu, apa sih tujuan adanya channel ini, kemudian output dan harapan apa sih yang ingin disampaikan ketika channel ini dibuat dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan membuka dengan pembahasan yang sangat orientasi dulu, yang sangat general dulu, yaitu memulai dari perkenalan dari channel Successful Beat, begitu. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum saya menjelaskan channel ini, saya ingin menyampaikan dulu tentang identitas saya, jadi supaya teman-teman kenal juga dan tidak ragu terhadap siapa sih yang menyampaikan ini. Jadi saya Roy Pratama Swanto, saya merupakan salah satu lulusan atau alumni dari Sekolah Kedinasan Bermatra Udara di Kementerian Perhubungan. Jadi kebetulan saya pernah menempuh pendidikan selama 3 tahun ya, yaitu dengan tingkat pendidikan Diploma 3 di salah satu instansi yang bernama Politeknik Penerbangan Surabaya, yang tentunya berlokasi di kota Surabaya. Saya ketika pendidikan memasuki program studi Diploma 3 Teknik Pesawat Udara. Jadi kebetulan ketika saya masuk dulu, yaitu ada saya kebetulan Polbid angkatan kedua ya. Jadi atas saya adalah Polbid angkatan pertama. Jadi saya merupakan lulusan dari pola pembibitan angkatan kedua, yaitu Sekolah Politeknik Penerbangan Surabaya, jurusan Diploma 3 Teknik Pesawat Udara, seperti itu. Kemudian saya masuk pola pembibitan tahun 2019. Dan lulus tahun 2022 dan dilantik sebagai CPNS atau TMT-nya dilantik langsung oleh Bapak Menteri Perhubungan di Monas, Jakarta Pusat pada saat itu tanggal 1 Oktober. Dan alhamdulillah per tanggal 1 November 2022 saya mendapatkan SPMT di salah satu unit atau salah satu kantor Eselon 2 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, kebetulan di Jakarta juga, alhamdulillah. Itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Nanti selebihnya kita akan lebih kenal sambil berjalan, begitu. Kemudian saya akan masuk menjelaskan tentang apa sih channel Successful Beat itu. Jadi ada 3 ya yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang pengertiannya, yang kedua tentang tujuannya, dan yang ketiga tentang output atau harapan diadakannya channel Successful Beat ini. Oh ya, sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu, selain di channel YouTube ini, Successful Beat juga ada Instagramnya. Itu langsung aja @successfulbeat, itu langsung keluar, insya Allah. Kemudian untuk kembali lagi ke channel YouTube ya. Jadi pengertian dari channel Successful Beat ini, yaitu merupakan salah satu channel yang bergerak di bidang edukasi yang pertama. Kemudian di bidang jasmani juga. Kenapa kok di bidang jasmani? Karena nanti ketika kita membahas tentang sekolah kedinasan, ada salah satu seleksinya yaitu kesemaptaan. Tentu nanti kita akan banyak membahas tentang dunia jasmani atau olahraga itu sendiri. Kemudian bergerak di bidang edukasi dan jasmani dengan pembahasan seputar sekolah kedinasan, itu yang pertama. Kemudian seputar abdi negara seperti TNI, Polri, ataupun yang lain sebagainya, dengan didasari sumber informasi yang akurat dan terkini. Nah, ini bedanya teman-teman. Gimana sih parameter atau kita menentukan bahwa informasi ini bisa dibilang akurat dan terkini atau enggak? Jadi jangan hanya berdasarkan katanya. Oh ini kak, saya katanya senior saya. Oh ini kak, katanya tetangga saya, dan lain sebagainya. Itu mari kita hilangkan sama-sama di channel kali ini. Jadi nanti channel kali ini akan berusaha mendapatkan informasi seakurat mungkin dan seterkini mungkin
tentu dari berbagai info-info yang resmi seperti website, seperti sosial media dari instansi terkait ataupun yang lain sebagainya. Teman-teman juga nggak usah ragu, semisal nanti ada penyampaian saya, informasi yang saya sampaikan itu belum yang terbaru atau mungkin hoax ataupun yang lain sebagainya, teman-teman nggak usah ragu-ragu untuk mengkritik saya. Tentu nanti dari kritiknya teman-teman akan saya buat evaluasi. Kalau perlu akan saya ubah kembali videonya atau saya hapus, saya update yang baru sesuai dengan informasi yang terbaru. Kemudian kembali lagi bagaimana kita menentukan bahwa informasi itu bisa dibilang akurat dan terkini. Yang pertama tentu dari regulasi atau pengumuman resmi yang disampaikan oleh kementerian ya. Regulasi, itu yang pertama. Yang kedua dari orang yang berpengalaman. Nah, di sini orang yang berpengalaman terlalu luas sifatnya. Memang mungkin sifatnya itu hanya katanya ya. Cuman ketika kita sudah ditunjang atau didukung oleh regulasi yang ada, maka kita mungkin bisa lebih yakin kembali kepada orang-orang yang bercerita, meskipun itu orang yang berpengalaman, begitu. Jadi mungkin saya di sini kalau ngomongin orang yang berpengalaman kesannya sudah kayak expert banget gitu ya. Enggak, jadi anggap aja saya ini merupakan orang yang lebih dulu merasakan bagaimana seleksi di pola pembibitan, lebih dulu merasakan bagaimana pendidikan di Kementerian Perhubungan, lebih dulu merasakan masuk di dunia kerja Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya. Jadi saya mungkin jangan disebut orang berpengalaman, tapi sebut saja orang yang pernah merasakan terlebih dahulu, mungkin seperti itu ya. Kemudian untuk channel ini sendiri memang kita akan lebih dominan membahas tentang sekolah kedinasan ya. Tapi dominannya di sini yaitu perguruan tinggi kedinasan yang di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Jadi kalau untuk STAN, Kementerian Keuangan, kemudian ada Kementerian Hukum dan HAM atau badan-badan atau lembaga lainnya, mungkin saya nggak akan terlalu banyak membahas di sana. Tapi kalau untuk secara konsep harusnya sama ya, karena kita menggunakan pengumuman atau regulasi dari Permenpan RB. Jadi seharusnya tidak jauh berbeda. Mungkin secara teknis seleksinya mungkin ada yang lebih kompleks ataupun ada yang lebih simple atau ada yang lebih ketat dan lain sebagainya. Tapi secara prinsip, secara alur dan secara website pertama pun itu harusnya sama semua. Kemudian dasar regulasi yang digunakan di channel ini untuk saat ini ya, untuk yang saat ini yaitu Permenpan RB nomor 19 tahun 2020. Coba saya cek sekali lagi ya, apakah benar. Permenpan RB nomor 20 tahun 2021. Itu dasarnya. Nanti di sana bisa dilihat itu menjelaskan tentang apa itu sekolah kedinasan, apa itu tentang ikatan dinas, pola pembibitan, kemudian di sini ada tentang nilai ambang batas, SKD, ada seleksi lanjutan dan yang lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau mau ngecek sendiri supaya lebih yakin, cek aja, search saja di Google, itu ada semua. Permenpan RB nomor 20 tahun 2021. Itu, insya Allah itu yang terkini untuk saat ini ya. Semisal saya salah, nanti silahkan disampaikan aja yang terbaru bagaimana. Kemudian yang kedua, dasar yang digunakan karena ini tahun 2023, jadi kita menggunakan pengumuman nomor kalau sebelumnya kan PG 12 tahun 2022. Alhamdulillah per tanggal 1 April kemarin itu sudah keluar pengumuman terbaru tentang penerimaan calon taruna-taruni pola pembibitan pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan akademik 2023-2024. Itu di PG BPSDMP nomor 1 tahun 2023. Nah, itu pengumuman terbaru terkait Polbid ya, baik itu tentang jumlah formasinya ataupun tentang kuota setiap matranya, matra darat berapa, laut berapa, udara berapa, baik itu tentang Polbid Kemenhub, Polbid daerah ataupun Polbid Kemenhub khusus putra-putri Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan. Nanti di sini udah lengkap semua dan juga dijelaskan juga perguruan tinggi apa saja yang membuka jalur pola pembibitan seperti matra darat ada STTD, ada PKTJ, yang laut ada Poltekpol ya. Ini banyak sekali ini.
Nanti bisa dicek sendiri. Kemudian di pengumuman ini juga dijelaskan tentang persyaratan umum, kemudian ada tata cara pendaftarannya juga, kemudian ada pola pembiayaan, tahapan, jenis tes, dan lain sebagainya. Pokoknya udah lengkap semua di sini untuk Polpi tahun 2023-2024 tahun akademiknya ya. Jadi nanti saya akan kupas lagi lebih dalam karena ini hanya video orientasi aja pembukaan, jadi kita nggak akan terlalu masuk lebih dalam lagi. Kemudian selanjutnya itu untuk pengertiannya ya, kemudian dan juga dasar regulasi yang kita gunakan itu apa gitu. Kemudian selanjutnya tujuannya sendiri yaitu untuk mewadahi para calon pejuang kedinasan, abdi negara juga, ataupun umum. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin mau lulus SMA, kemudian mau lulus SMK ataupun sederajat ya. Kalau enggak yang dari umum yang dulunya pernah gap year, baik itu 1 tahun ataupun lebih, mungkin mau mencoba nih, mau ada sedikit penasaran nih tentang pola pembibitan. Jadi silahkan nanti kita saling sharing di sini untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi seputar sekolah kedinasan. Nah, di sini poinnya ya. Dalam mendapatkan dan menyebarkan informasi tentang seputar sekolah kedinasan. Jadi harapan saya di sini teman-teman nggak hanya fokus hanya mendapatkan informasi itu saja, tapi teman-teman juga memiliki jiwa atau memiliki niat untuk menyebarkan informasi itu sendiri. Jadi kita saling berbagi hal-hal positif ya, salah satunya dengan cara menyebarkan informasi tentang seputar sekolah kedinasan. Tentunya informasi yang sudah terkini dan resmi seperti itu. Untuk mendapatkannya tentu dari orang yang berpengalaman yang tadi saya sampaikan di bidangnya ataupun sumber regulasi dan pengumuman terkini seperti tadi pengumuman PG 1 tahun 2023 PSDMP. Tujuan yang kedua yaitu agar dapat memotivasi para calon pejuang kedinasan, abdi negara ataupun umum. Jadi supaya channel ini juga memiliki tujuan agar bisa memotivasi teman-teman semua. Tentunya untuk apa ya? Untuk senantiasa meningkatkan dan mengembangkan dirinya dalam menghadapi seleksi pada instansi yang dituju dengan persiapan yang matang dan insya Allah berkah seperti itu. Jadi memang ketika kita itu punya niat nih, alhamdulillah Polpi tahun ini sudah buka. Oke, saya mau cari tahu tentang informasinya. Nah, rasa semangat itu udah keluar. Itu awal yang sangat baik. Tapi ketika kita menjalaninya, bahkan belum sampai 1 bulan, mungkin kita sudah mulai merasa, kok sulit ya? Kok ini kompleks banget ya? Kok ini ribet banget ya? Malas, aku mending nyoba yang lain. Aku mending nyoba hal-hal yang lain lagi. Karena kita harus kembali lagi teman-teman. Ketika kita membicarakan tentang kesuksesan, itu tidak ada sedikit pun kata instan. Semuanya harus melalui proses, semuanya harus melalui perjuangannya masing-masing. Jadi semoga di channel ini bisa tetap senantiasa memotivasi teman-teman semua. Agar apa? Agar semangat apinya itu tidak padam. Kenapa saya bilang semangat apinya tidak padam? Karena sebenarnya dari masing-masing individu kita semua itu sudah memiliki semangat apinya. Hanya saja bagaimana caranya kita menjaga agar semangat itu tidak padam. Seperti itu insya Allah. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu supaya para calon pejuang kedinasan, abdi negara ataupun umum memiliki kondisi badan yang sehat dan juga prima. Dengan memiliki rasa tanggung jawab dan konsisten yang kuat dalam menjaga kesehatannya. Seperti yang saya sampaikan, di seleksi pola pembibitan ini tidak hanya tentang SKD saja, tidak hanya tentang akademik saja atau psikotes saja. Tapi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan itu dalam jangka waktu yang lama, contohnya seperti kesehatan, kemudian seperti kesemaptaan. Ya mungkin secara prinsip semuanya harus memiliki ini ya, harus belajar dengan seiringan ya, harus memiliki jam terbangnya masing-masing ya. Tapi kalau ketika kita ngomongin tentang kesehatan, itu harus dijaga sedini mungkin. Bahkan ketika teman-teman sudah mengenal tentang pola pembibitan dari SMA kelas 1, ya harus menjaga kesehatannya dari SMA kelas 1. Tapi nggak ada kata terlambat ketika teman-teman barusan sadar beberapa tahun ini, beberapa bulan ini, bahkan beberapa minggu ini, nggak usah ragu untuk tetap memperbaiki kesehatannya jika memang ada beberapa yang kurang, entah seperti melakukan medical check up ataupun yang lain sebagainya. Kemudian memiliki rasa tanggung jawab dan konsisten yang kuat dalam menjaga kesehatannya. Jadi nanti di sini juga akan, insya Allah channel ini akan mengedukasi teman-teman kenapa sih kita harus menjaga kesehatan. Kemudian mengapa sih
kita harus tetap konsisten dalam berolahraga. Karena memang tujuannya teman-teman atau kita semua saat ini, ya udah aku olahraga hanya untuk kesemaptaan. Ya udah aku olahraga hanya supaya aku bisa lulus dari seleksi. Tapi harapannya kita semua, aku olahraga ya agar aku memiliki badan yang sehat dan prima. Agar kita semua bisa bertanggung jawab atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu dalam bentuk kesehatan dan juga kondisi badan yang insya Allah sudah sempurna ya sebagai manusia. Seperti itu tujuannya ya. Kalau untuk outputnya sendiri, harapannya sendiri ya terlaksananya, berhasilnya tujuan-tujuan yang telah saya sampaikan ketika itu tadi. Ya supaya para calon pejuang kedinasan, teman-teman semua mendapatkan dan mampu menyebarkan. Tadi kan tujuannya agar supaya teman-teman mendapatkan dan menyebarkan. Nah, kalau untuk outputnya sendiri, ya supaya teman-teman bisa sudah mendapatkan informasi itu dan mampu menyebarkannya juga, seperti itu. Kemudian yang kedua, para calon pejuang kedinasan, teman-teman ini mampu saling menguatkan dan saling memotivasi satu sama lain. Jadi teman-teman di sini nggak hanya mendapatkan motivasi dari channel ini saja, tapi teman-teman juga harus memiliki peran, yaitu teman-teman juga harus memotivasi lingkungannya, memotivasi mungkin saudara-saudaranya, ataupun teman seperjuangannya yang juga sama-sama berjuang di pola pembibitan. Dan juga tentunya saling menguatkan ya. Kemudian yang output yang terakhir yaitu teman-teman memiliki kondisi badan yang sehat insya Allah, dan juga prima dengan memiliki rasa tanggung jawab dan konsisten dalam menjaga kesehatannya, seperti itu. Udah ini ya, seiringan sama tujuannya, intinya seperti itu. Baik, mungkin itu ya. Sekian beberapa dari penjelasan episode kali ini. Nanti untuk next episode kita akan sama-sama sharing tentang apa sih itu sekolah kedinasan lebih dalam lagi. Jadi jangan sampai teman-teman keburu-buru mendaftar di pola pembibitan, tapi teman-teman belum tahu nih sekolah kedinasan itu apa. Meskipun udah dapat katanya langsung ASN, katanya langsung CPNS. Emang beneran? Teman-teman udah yakin? Oke, untuk lebih memantapkan rasa keyakinan itu nanti kita akan bahas lebih dalam tentang sekolah kedinasan. Jadi terima kasih, sekian video pembukaan kali ini, cukup singkat ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat baik untuk diri saya pribadi ataupun teman-teman. Terima kasih juga atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam udara, salam perhubungan, dan salam Indonesia.